Halo semua. Selamat siang, selamat pagi. Pagi apa siang ya? Pagi lah ya. Oke, nah sekarang kita dengar firman Tuhan nih. Dan saya dikasih tema, kita mau belajar nama-nama ikan. Nama-nama ikan. Nama-nama Allah. Nama-nama ikan tuh Jokowi gitu. Ada yang suka nonton gak tuh ya? Ikan ini, ikan itu. Nah teman-teman, sebelum ngobrol soal nama Allah tuh banyak ya. Sebetulnya banyak, tapi tentunya nggak semua lah ya kita pelajari. Nggak kenal maka nggak sayang. Orang bilang apalah arti sebuah nama. Pernah nggak dengar ungkapan itu? Pernah nggak ya? Pernah lah ya. Apalah arti sebuah, tapi nama itu ternyata tuh begitu penting. Nah di sini Kak Aldi mau kasih pertanyaan. Kira-kira ada yang tahu nggak nama lengkapnya Kak Aldi? Kak Aldi mau ngetes seberapa terkenal saya ini. Kayaknya nggak ada yang tahu nama, baru lihat saya aja mungkin sekarang kali ya. Coba ada nggak yang berani? Ada hadiahnya nih. Nah hadiahnya nih di kantong saya udah siapin nih ya. Salah bukan kantong yang ini, kantong yang ini. Nah ini coklat bukan barang coklat ya. Ini coklat udah didoain kalau makan jadi pinter ya. Ya. Valen, oke, siapa? Aldi Pangemanan, belum tepat. Boleh di Google kalau ada ya. Dengan PD-nya. Ayo. Oke, boleh Valen lagi. Kurang tepat, waduh, hampir. Ayo, ada gak? Kalau memang gak seterkenal itu, diganti pertanyaannya. Yang tahu nama lengkapnya Om Endi, Kak Endi. Nah, ayo, mestinya tahu dong. Oke, ayo. Siapa? Kurang. Wah, ayo. Masih ada nih hadiahnya nih. Oke. Benar, oke, ya ini. Dapat ya. Nah ini disimpan, tadi balikin ya. Oke, nah sekarang nama itu siapa? Novendi. Ada artinya nggak tuh? Kak Endi. Itu nama dikasih nama sembarang dikasih, pokoknya namanya ini aja deh. Atau ada artinya? Oh, November. Danielnya, kenapa Daniel? Udah dengerin kan apa banyak ceritanya. Tapi Daniel itu dia pendoa, ya kan? Lolos dari goa singa karena berdoa. Nama itu dikasih, Kak Aldi yakin karena nama itu dikasih itu bukan sembarang kasih, tapi karena di dalamnya itu ada pengharapan. Benar gak? Harapannya akan jadi seperti singa, seperti Daniel, ya. Sama juga kalau Aldi tadi sempat Valen ngomong ya, Abdiel. Ada Abdiel tapi sebenarnya panjang. Abdiel Rudolf Paul Pangemanan. Itu jadi panjang. Nah Abdielnya itu artinya tahu gak apa? Abdi itu apa? Abdi. Coba bro, Abdi apa? Kira-kira Abdi tahu lah, bahasa Jawa kok itu. Ya. Abdi dalam, abdi apa? Ya kan? Kayak abdi, pesuruh atau apa ya? Abdi hamba, benar ya? Hamba ya, oke? Hamba. L-nya itu adalah Allah. Jadi harapannya orang tuanya Kak Aldi waktu itu adalah ini akan menjadi hamba Allah. Dan itu terjadi ya. Dan Kak Aldi percaya ya, satu lagi deh, Kak Aldi mau nanya nih. Namanya, bro deh, siapa nih? Nama tetangga, nama lengkap. Randy Daniel Chandra Loisianto. Wah, artinya apa? Coba kasih tahu sama teman-teman. Taunya Danielnya juga. Danielnya juga.
Iya, yang lainnya nggak tahu. Wah, oke. Dapat 1 coklat. Nah, lumayan. Jangan lupa dibalikin. Enggak ya, dimakan ya. Satu lagi cewek deh, namanya. Siapa yang mau ini nama? Oh, ayo deh, ayo gak apa-apa. Nama siapa? Pegang mic-nya. Pegang mic-nya. Oke, aku pegang deh. Talia Audilen. Talia, artinya? Talia itu embun surga, Audinya itu dari Papa, aku Sudiarta. Oh gitu, luar biasa ya. Jadi, tapi yang pasti yang pentingnya itu embun surganya itu loh. Ya, dan itu harapan dari orang tua. Nah teman-teman, di dalam nama itu ya, lupa coklatnya ya. Oke, kita kayak Doraemon ya, dari ini banyak nih. Terima kasih sama-sama ya. Nama itu penting karena di dalam nama itu selalu ada harapan-harapan dan apa ya, kalau diberikan kepada manusia seringkali itu harapan dari orang. Ya, sama di dalam firman Tuhan juga itu ada nama-nama di dalam Alkitab dan semua nama itu ada artinya dan artinya itu merupakan satu harapan-harapan untuk menjadi seperti itu. Dan saya yakin juga di sini masing-masing itu punya nama yang bagus-bagus ya, dengan arti yang bagus-bagus. Tapi nama Tuhan ya, nama Allah itu merupakan satu karakter daripada Tuhan. Sebetulnya nama Allah itu banyak, kita akan belajar, kita udah belajar berapa? Berapa dari kemarin? Baru 1, 2. Mungkin kita akan belajar apa tuh, Yehova Shammah, Nisi, Jireh, ya nanti banyak hal. Tapi Kak Aldi catat aja di sini cepet-cepet ya, itu ada 19 nama. Dari El Elyon, El Roy, El Olam, El Shaddai, Elohim, Adonai, ya Eloha, Yisrael, Immanuel, Ehye, Al-Hagibor, Ernet, Roeh, Yisrael, Hakados, Kados, Malek. Banyak banget. Dan masing-masing itu ada artinya. Jadi kalau mau belajar nama Allah yang benar-benar, itu tuh ada artinya. Tapi tentunya di sini kalau kalian dilihat itu Jehovahnya aja. Jehovah Nisi ya dan lain sebagainya. Dan hari ini Kali cuma mau ngomong, ini simpel aja sih dan rasanya ini satu hal yang langsung teman-teman bisa ngerti. Walaupun namanya baru sekali dengar, belum pernah dengar dan baru kali ini dengar, tapi artinya itu pasti teman-teman udah banyak sering dengar. Yaitu Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Dan Jehovah Jireh ini artinya di dalam bahasa Inggris itu the Lord will provide atau God is my provider. Ada yang tahu artinya apa? Ini kayaknya jago bahasa Inggris nih. Wah, dari mukanya kayak orang Korea soalnya. Lord is my provider. Artinya. Allah penyediaku. Yes. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Kita lihat, ya aduh habis. Habis gak apa-apa lah ya. Allah yang menyediakan. Allah penyediaku. Tuhan yang menyediakan. Nah teman-teman ada satu ayat nih. Di dalam Filipi 4 ayat 19. Bilang begini. Allahku. Mana ada gak? Oh ada nih ya. Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu akan memprovide, akan menyediakan segala apa? Keperluan. Bedain mana keperluan, mana kemauan. Nah seringkali kita ya, anak-anak remaja, Kali juga dulu pernah remaja, maunya banyak. Karena kita dulu didoktrin sama film Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin, tahu nggak? Maria tahu nih. Itu film Doraemon itu judul lagunya begitu. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Dan nggak semuanya itu ya berguna buat kita. Tapi Tuhan itu dia provide, dia menyediakan Jehovah Jireh,
Dia menyediakan semua yang teman-teman mau, tapi hanya yang teman-teman butuhkan. Bukan setiap apa yang kita mau. Nah seringkali itu kita suka, saya mau ini, saya mau iPhone 23, wah ada gak tuh iPhone? Udah nyampe belum tuh? Saya mau yang terbaru semuanya. Saya mau ini, saya mau itu, wah banyak banget. Walaupun sebenarnya gak butuh-butuh amat. Jadi kita harus bisa bedain, kalau mau melihat Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan, maka teman-teman harus tahu memilah mana yang dibutuhkan, ya, mana yang memang hanya kemauan kita aja. Nah jadi Jehovah Jireh dan seringkali ya kemauan kita itu seringkali kemauan daging yang bisa membawa kita kepada kesalahan-kesalahan. Jadi hati-hati, nah teman-teman, saya cuma mau ngomongin mumpung masih muda nih ya. Karena Kak Aldi pernah juga ada di usia kalian. Ini usia emas di mana di saat kita mengatur frekuensi kita itu dengan benar. Kayak nyari radio gitu ya. Mana nih yang tek. Nah nih kalau ini udah benar, jalannya tuh enak. Ya. Ujungnya mungkin belok-belok dikit tapi ngelurusinnya gampang. Kalau dibilang, mungkin kalau teman-teman dibilang Tuhan yang menyediakan. Bagi teman-teman yang masih dibiayai oleh orang tua, kan masih ya. Masih dikasih makan, gak perlu kerja, gak perlu apa ya. Walaupun kali tahu ada yang dari SMP itu udah kerja membiayai, bahkan jadi tulang punggung keluarga. Tapi memang mungkin gak banyak. Mungkin sebagian besar masih dibiayai orang tua, masih belum mikir lah. So Jehovah Jireh itu kayak apa sih? Allah yang menyediakan, toh saya semua sudah disediakan sama orang tua. Benar gak? Tapi kali mau bilang begini, ada hal-hal Jehovah Jireh itu, dia itu baru, nih Jehovah Jireh itu, Allah penyedia itu timbul dalam Alkitab ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham dia punya semua. Tapi ada satu hal yang pada waktu itu dia tuh gak punya. Nah teman-teman, sekarang mungkin kita bisa punya semua. Mau makan tinggal ke dapur, ya. Mau sekolah tinggal bilang, Pak, uang sekolah. Mau ini orang tua ada, membiayai. Bukan seperti mungkin teman-teman yang udah kerja, kakak-kakak yang udah kerja. Itu Jehovah Jireh itu akan kena banget gitu ya. Tapi kali mau bilang, ada hal-hal di mana ya Jehovah Jireh itu baru keluar, nama itu baru berkuasa ketika kita memang gak mampu lakukan apa-apa. Dan di usia-usia teman-teman, Jehovah Jireh itu, dia yang akan kasih kita kepintaran. Dia provide kita dengan otak yang encer. Percaya gak? Tuhan itu sumber hikmat. Teman-teman mau jadi pintar gak? Kayak Kak Aldi. Enggak ya. Kak Aldi pas-pasan lah. Dulu kalau terima rapot selalu deg-degan gitu ya. Karena ngepas. Tapi dulu karena belum kenal Tuhan. Tapi teman-teman kan udah kenal Tuhan nih. Ya. Mesti berprestasi di sekolah. Caranya gimana? Tentunya belajar, tapi siapa yang jadi sumber hikmat? Siapa yang bisa kasih apa yang teman-teman butuhkan sekarang? Yang teman-teman butuhkan itu adalah kepintaran. Satu pikiran yang cemerlang, bisa nangkep pelajaran, dan lain sebagainya. Itu yang Tuhan akan sediakan buat kamu. Buat teman-teman semua. Apalagi, ya, teman-teman yang baik. Itu mungkin orang tua kita gak bisa provide, gak bisa sediakan. Tapi Tuhan yang bisa kasih satu circle yang gak toksik. Satu circle yang baik. Satu circle yang gak ngebully orang, yang kita gak dibully. Satu circle yang menjadi satu pertemanan yang bisa bawa kita itu ya bersahabat dari sekarang, tapi persahabatan yang positif yang bisa bikin kita naik. Hati-hati lo pilih teman, ya. Pasti ya kalian yang lagi sekolah pasti tahu kan, ada yang nakal, ada yang ini, ada yang rusuh gitu ya. Nah, Tuhan bisa provide dengan teman-teman yang baik. Ya. Dan apalagi sebagai
satu hal yang paling penting, mumpung tadi Kak Aldi katakan kita sebagai remaja, Tuhan bisa provide untuk your vision, visimu. Kak Aldi nggak anggap kalian itu anak kecil, enggak. Kalau anak kecil, dia belum mengerti soal visi, dia belum mengerti soal cita-cita, dia belum mengerti soal mimpi. Tapi Kak Aldi yakin kalian semua punya cita-cita, ya nggak? Coba siapa ya? Cita-citamu apa? Jadi dokter. Ya? Jadi dokter. Dokter. Wah, dokter apa? Spesifik. Spesialis bedah. Iya bedah. Bedah. Bedah apa? Bedah orang. Bedah orang. Mulia ya. Kasih tepuk tangan dulu. Semua orang punya cita-cita, semua orang punya mimpi, dan itu Tuhan yang akan provide dalam hidup kita. Minta mulai dari sekarang. Karena itu nggak bisa dengan asal tebak-tebakan saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Enggak. Tuhan itu punya satu jalur di dalam hidup kita. Dan itu yang Kak Aldi rindu bahwa teman-teman kalau bilang Jehovah Jireh, God is my provider, Tuhan penyedia dalam hidupku, mungkin bukan hal materi, tapi dalam hal cita-cita, mimpi dan visi. Dan itu mulai dari sekarang, mulai dari ketika kita masih remaja. Kalian ini bukan anak-anak kecil lagi yang anak-anak sekarang tuh cepat dewasa, cepat gede, beda zaman Kak Aldi. Cepat mikir dan Kak Aldi yakin kalau kita ngobrol pribadi-pribadi, kalian pasti dewasa. Ya. Yang mungkin yang pecicilan, petakilan gitu ya. Pasti kalau ada yang ngobrol one on one, pasti dewasanya keluar timbul. Benar gak? Benar. Karena kita bukan anak kecil lagi. Sehingga kita harus benar-benar tahu ya, Jehovah Jireh ini hidup. Tadi ya, Kak Aldi bilang Jehovah Jireh itu timbul ketika Abraham itu bawa anaknya, Ishak. Kita baca aja deh ayat yang, ini bagian-bagian akhir dah ya. Kejadian 22 ayat yang ke-13. Tahu kan ya ceritanya ya, jadi Tuhan bilang ambil anakmu yang kau kasih. Tahu gak, Ishak itu bukan anak bayi waktu mau dikorbankan. Dia itu umur sekitar kalau para ahli itu menyelidiki kira-kira itu teenager, remaja. Usia 13-an, 13, 14, 15. Ya, jadi dia bisa lawan, tapi Ishak itu nurut ya. Dia itu penurut. Nah, saya baca ayat 13 ya. Jadi dibawa lalu kemudian diikat ya. Tapi Abraham udah tahu gitu ya. Pasti Tuhan akan menyediakan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Di ini, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah teman-teman tahu nggak, kisah ini Abraham dia mampu lakukan semua. Dia mampu semua kasih. Ya, dia bisa kasih, dia bisa bawa domba, dia bisa bawa apa untuk korban buat Tuhan. Tapi one day Tuhan minta apa yang paling engkau kasihi. Apa yang paling engkau cintai, bawa itu sebagai persembahan. Dan dengan mungkin dengan hati yang getir, ya, dengan hati yang susah, tapi toh dia nurut juga. Dan di saat itulah Jehovah Jireh itu, Allah penyedia itu muncul namanya. Teman-teman saya cuma mau bilang ya, bahwa apa yang kita nggak usah takut akan masa depan. Tuhan yang menyediakan. Di sini ada yang takut gimana nanti bisa nggak terus sekolah, bisa nggak nanti sampai kuliah, bisa nggak ini. Sedangkan kalau mau jadi dokter tadi, kuliahnya lama tuh bro. Tahu nggak kuliah dokter berapa tahun? Siapa namanya? Oh, lihat. Siapa? Timothy. Tahu nggak kuliah dokter berapa tahun? Saya waktu kuliah dokter, enggak ya. Kuliah dokter itu paling nggak 10 tahun.
Sampai jadi spesialis, apalagi mau spesialis bedah. Lama, bayarnya mahal. Duitnya dari mana? Wah, mikir deh jadinya. Kalau gitu jadi pendeta aja deh. Lebih lama lagi itu, sampai mati prosesnya. Tapi Tuhan yang menyediakan. Jadi jangan takut. Jadi kalau teman-teman di sini punya cita-cita, punya visi, minta dari Tuhan, Tuhan sediakan visi. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan soal bagaimana kelanjutannya, itu di tangan Tuhan. Jehovah Jireh. Asal kita mampu berkorban kepada Tuhan. Sama seperti Abraham tadi. Teman-teman, Allah akan menyediakan apabila kita taat dan melakukan firman Tuhan. Kita udah belajar banyak firman Tuhan ya. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan, God is my provider. Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Engkau akan melihat pribadi Tuhan yang menyediakan itu. Dan Allah akan menyediakan apabila engkau tidak segan memberikan yang paling engkau kasihi di dalam hidupmu. Kelak di kemudian hari ya, mungkin kita sekarang banyak. Akan ada pilihan. Mau pilih Tuhan atau mau pilih hobi. Mau pilih Tuhan atau mau pilih pacar yang bukan seiman. Mau pilih Tuhan atau mau pilih pekerjaan yang korupsi. Mau pilih, akan ada banyak pilihan. Dan saya mau bilang, Jehovah Jireh adalah ketika kita mampu, akan terjadi apabila kita mampu mengorbankan sesuatu yang mungkin itu kita masih kasihi. Itu masih kita pegang. Jadi teman-teman, ingat ya, ada hobi-hobi, ada waktu, keinginan-keinginan Allah itu mau menguji hatimu. Dan sekali lagi ya, jangan takut untuk bermimpi. Di sini ada yang mau sekolah di luar negeri? Ada? Nggak apa-apa, tunjuk tangan aja. Oke, lagi siapa lagi? Yang tinggi. Biar dilihat sama kakak-kakak di belakang, karena dia akan biayai kalian nanti. Ada? Oke, satu. Siapa lagi? Ada yang mau kuliah di luar negeri? Ada lagi? Mau kuliah luar negeri? Luar negeri? Mana? Dalam negeri? Wah, gak apa-apa. Kita semua punya mimpi, jangan takut untuk bermimpi. Ya. Sayang istrinya Kak Aldi itu, ya, dia itu dari keluarga yang nggak mampu loh, tapi bisa sampai S3 itu di Inggris dan jadi doktor, jadi pemimpin karena nggak takut bermimpi dan Tuhan itu bisa buat sesuatu yang di luar kepikiran kita. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi saya cuma mau bilang ya, kalau teman-teman punya mimpi, ya jangan kubur, tapi minta terus sama Tuhan. God is my provider. Tuhan penyedia, Jehovah Jireh. Itu pegang terus dan lakukan firman Tuhan. Dan lihatlah Tuhan yang akan menghidupi tahun demi tahun. Ya, semua itu ada waktunya. Semua ada waktunya. Enggak boleh cepat-cepat. Semua ada prosesnya. Tapi orang yang mudah diproses, dia akan jadi lebih cepat. Ada orang yang susah untuk diproses karena hatinya keras. Tapi biarlah kita seperti Abraham yang mudah untuk diproses. Apa yang dia mungkin sangat cintai, dia mau korbankan untuk Tuhan. Sehingga di saat itu dia bisa bilang, God is my provider. Dan teman-teman tahu yang terakhir ya, di atas gunung ini ya, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, dia gunung itu kan bentuknya segitiga ya, atau kita nggak bisa lihat sisi sebelah sana. Ketika Abraham naik bawa Ishak, Tuhan sedang membuat seekor domba, kambing itu naik dari sisi yang sebelah sana. Naik bersama-sama. Artinya begini, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan juga sudah siapkan berkatnya. Tapi apakah Abraham bisa lihat? Enggak, belum. Karena ada gunung. Berjalan dari sisi yang sebelah. Kapan Abraham bisa melihat janji Tuhan? Sampai dia bilang Tuhan yang menyediakan. Kapan? Ketika
sampai sama-sama di atas. Ketika Abraham sampai ada di atas, berkat Tuhan pun juga sampai. Nggak pernah terlambat, nggak pernah kecepatan, selalu tepat waktu. Dan ketika sampai di atas, baru Abraham bisa bilang, God is my provider. Tuhan penyediaku, Jehovah Jireh. Jadi teman-teman, kalau sekarang engkau lagi sekolah yang benar. Itu kita sama seperti sedang naik. Karena kalau kita benar naiknya, Tuhan juga sedang sediakan berkat yang ikut naik sama engkau. Dan waktu Tuhan itu waktu yang paling indah. Sampai pada waktunya, Tuhan akan berikan berkat. Dapat beasiswa, dapat ini, bisa kejar mimpimu. Dan tentunya setelah itu kita akan jadi berkat buat orang lain. Bisa bersaksi. Amin. Jadi jangan takut, ada Tuhan, Jehovah Jireh. Ya, mungkin sekarang kita bukan soal materi, karena semua Tuhan kasih lewat orang tua. Tapi mungkin itu soal visi yang Tuhan mau berikan sama kita. Dia yang menyediakan. Amin. Yuk, saya nggak panjangkan firman Tuhan. Mari tim musik.